Idealnya ini kalau kita habis masak, kita masukkan ke dalam rak, itu bagian tulang, terutama paha atas dengan dada itu ada di bawah. Itu idealnya seperti itu. Jadi jangan dibalik dagingnya ini ada di bawah, tulangnya di atas. Kenapa? Kalau dagingnya di bawah, tulangnya di atas, maka minyak ini akan turun ke daging, menyerap ke dalam daging. Ini di BFC Kilo. Depan mana, Mas? Di mana nih? Depan apa nih? Depan kantor kelurahan. Oh, kantor kelurahan ya? Ya, BFC Kang Nopi. Oh iya. BFC Kang Nobi. Kang Nopi Oh, Sudah. oh ya, Kang Nopik, lupa. Ada kok di anunya. Yang dada paha atas yang besar 11, kalau yang saya paha 8 ribuan. Oh, Mantep tuh. beda-beda ya. Iya. Mantep nih, gede ayam ini. Puas dah pokoknya. Kang Nobi ini orang Bandung. Pemadaman. Cakep. Tapi lama di Balikpapan ya? Iya. Merantau Balikpapan. Waduh. Belajar usaha sih. Gimana rasanya? Wah, mantep. Pokoknya mantep. Udah ayamnya gede. Apa? Aromanya? Aroma juga harum. Ini crispy. Udah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara di Karya Cipta Media Channel. Hari ini gua ada di BFC Kilo ya. Dulu pernah juga gua syuting di sini. Teman-teman, gue ucapin selamat beristirahat, selamat bertugas ya bagi yang sedang bertugas. Semoga aja hari ini rezeki antum, rezeki ente lebih baik dari sekarang, lebih baik dari kemarin. Jadi yang kita harapkan adalah mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Nah, di kesempatan kali ini gue mau berbagi lagi ya. Masih di ayam goreng fried chicken ya. Kemarin gue udah kasih sedikit masukan mengenai apa namanya tuh ayam crispy ya. Cara orang membuat ayam goreng crispy itu seperti apa. Banyak metode dan caranya. Nah, hari ini kebalikannya ya. Penyebab atau apa yang menyebabkan ayam itu tidak crispy ya. Jadi yang menyebabkan ayam goreng fried chicken ini tidak crispy itu ada 7 macam. Nah, ada 7 ya, 7 poin. Yang pertama, potongan ayam yang tidak sesuai standar. Nah, jadi kalau Anda memotong ayam kemudian tidak sesuai standar, ini bisa menyebabkan ayam tidak crispy. Yang dimaksud dengan ayam tidak standar ini tidak beraturan ya, potongannya tidak beraturan. Jadi standarisasi potongan ayam fried chicken itu kan ada 9 potong, ada yang dipotong 9, ada yang dipotong 8, 9 dan 10. Nah, ini standarisasinya. Nah, kalau Anda membuat ayam fried chicken kemudian potongannya ini nggak karuan, misalnya dipotong jadi 20, dipotong jadi 15 atau lebih dari yang sesuai standar, maka bisa dipastikan Anda punya ayam tidak akan renyah, tidak akan crispy seperti ini. Jadi kan banyak orang juga tuh mau nyari untung banyak, maka dia bikinlah ayam 1 ekor, dia potong jadi 15, diaduk-aduk di tepung, dia goreng langsung. Ini kecuali dia punya resep gitu atau resep istimewa tersendiri, bisa jadi
ayamnya ini crispy. Oke. Kemudian yang kedua, memasak dengan sedikit minyak. Ya. Jadi minyak pun kalau kita masak ayam goreng fried chicken ini ada ukurannya ya. Jangan sampai minyak ini terlalu sedikit atau di bawah level. Kalau Anda menggunakan deep fryer, itu biasanya ada levelnya tuh. Ada levelnya, batas Anda menggunakan minyak. Jadi kalau minyaknya pakai penggorengan yang bulat itu, kemudian kita goreng ayam seperti kita menggoreng pisang goreng, nah ini dijamin Anda punya ayam tidak akan renyah. Jadi caranya bagaimana? Cara menggoreng ayam fried chicken ini minyaknya harus banyak, ya. Harus minimal kalau dia pakai panci itu tidak setengah di atas setengahnya, ya. Setengah tapi lebih sedikit. Jadi dari atas tuh ada sisanya sedikit. Nah ini standarisasi untuk menggoreng ayam fried chicken minyaknya gitu. Tapi kalau pakai deep fryer ini kan dia memang ada khusus levelnya, jadi bisa ditakar. Yang ketiga, suhu kompor terlalu tinggi. Nah, kalau suhu kompor terlalu tinggi juga bisa menyebabkan ayam Anda tidak renyah. Makanya hati-hati saat menggoreng ini, dikontrol ya. Apalagi yang pakai kompor manual. Kalau kompor yang deep fryer yang otomatis nih dia kadang hidup sendiri, mati sendiri, hidup sendiri, mati sendiri. Tapi kalau kompor-kompor yang biasa itu kita perlu banyak-banyak kontrol ya. Jangan sampai suhunya ini terlalu tinggi. Jadi tekniknya pada saat kita masuk ayam pertama, sebelum kita masukkan ayam itu kan minyaknya memang harus panas. Kemudian setelah kita masukkan, jangan panas terus. Apinya dikecilin, ya, dikecilin. Nanti setelah 5 menit atau beberapa menit dibesarkan lagi. Jadi dimainin kalau kita pakai kompor manual. Jadi lebih banyak kita sebenarnya menggunakan api kecil ya daripada kita menggunakan api yang besar. Jadi kalau seandainya kita masukin ayam fried chicken ke dalam minyak, nah kita lihat aja kalau dia punya tepung nih udah mulai agak kering, nah itu mulai kita pakai api kecil aja, jangan pakai api besar ya. Jadi kalau apinya terlalu besar juga bisa membuat ayam Anda tidak crispy. Kenapa? Karena menjadi gosong. Kemudian yang keempat, minyak tidak disaring. Nah, minyak tidak disaring ini juga bisa menyebabkan ayam tidak crispy ya. Jadi minyak ini setelah kita menggoreng beberapa ekor ayam, kalau kompornya ini kecil ya atau deep fryer-nya kecil, mungkin sekitar 5 ekor ayam kita goreng, minyaknya ini harus kita saring, kita turunkan, kita saring gitu. Jadi kalau kita nggak pernah saring, maka banyak tepung yang ada di dalam minyak. Nah kalau banyak tepung yang ada di dalam minyak, air juga ada di dalam minyak, maka ini menyebabkan Anda punya ayam tidak crispy. Kemudian lanjut yang kelima, ayam tidak langsung digoreng setelah ditepungin. Maksudnya gimana nih? Ayam tidak langsung digoreng setelah ditepungin. Jadi Anda masak ayam fried chicken ya. Kemudian Anda sudah dimarinasi, kemudian Anda tepungin. Setelah Anda tepungin, Anda biarkan lama di luar. Anda tidak langsung goreng. Ini bisa menyebabkan tepung ini menjadi keras ya, atau dia menggumpal. Jadi dia terlalu lama bercampur dengan air gitu loh. Nah sehingga pada saat digoreng dia menjadi tidak crispy. Kenapa? Karena tepungnya ini sudah menyatu dengan air gitu. Jadi idealnya begitu kita tepungin langsung kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Maka ini akan menyebabkan Anda punya ayam crispy. Tapi kalau Anda biarkan lama di luar setelah ditepungin, maka ini bisa juga menyebabkan ayam Anda menjadi tidak crispy atau bahkan malah menjadi keras dia punya tepung. Kemudian yang keenam, timer kurang dari 15 menit. Nah, timernya ini kurang dari 15 menit. Misalnya 10 menit
8 menit. Kalau 13 menit atau 12 menit masih bisa toleransi lah, masih bisa ya. Tapi kalau di bawah 10, ini bisa juga menyebabkan ayam Anda tidak crispy, bahkan tidak matang ya, sampai ke dalam-dalamnya tidak matang. Jadi idealnya kalau kita masak ayam fried chicken ini timernya adalah 15 menit ya. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih, ayam Anda bisa berwarna coklat tua, tidak golden brown ya. Kalau kurang, ayam Anda tidak akan matang. Kemudian yang ketujuh, terlalu banyak minyak menempel pada ayam. Nah ini juga, jadi kalau kita habis goreng ayam, sebaiknya ayam ini ditiriskan ya, jangan ditumpuk. Nah ditumpuk ini sebenarnya malah nggak bagus. Jadi minyaknya ini tidak turun ya, tidak tiris. Nah ini juga bisa menyebabkan ayam Anda menjadi tidak crispy. Jadi sebaiknya, idealnya ini kalau kita habis masak, kita masukkan ke dalam rak, itu bagian tulang, terutama paha atas dengan dada itu ada di bawah. Itu idealnya seperti itu. Jadi jangan dibalik dagingnya ini ada di bawah, tulangnya di atas. Kenapa? Kalau dagingnya di bawah, tulangnya di atas, maka minyak ini akan turun ke daging, menyerap ke dalam daging. Gitu. Jadi idealnya itu bagian tulang ada di bawah dan bagian daging ada di atas. Gitu. Jadi minyaknya ini nanti turun atau tiris ke bawah. Jadi terlalu banyak minyak yang menempel pada tepung atau pada ayam, ini juga bisa menyebabkan Anda punya ayam tidak crispy. Oke bro, terima kasih buat yang udah subscribe, udah like, komen ya. Mudah-mudahan rezeki Anda bertambah. Mudah-mudahan Anda sukses selalu. Sukses buat antum. Biasa, makan dulu. Ini ayamnya gede nih. Ini di BMC Kilo. Depan mana mas? Di mana nih? Depan apa nih? Depan kantor kelurahan. Oh, kantor kelurahan ya? Ya, BFC Kang Nopi. Oh iya. BMC Kang Nobi. Kang Nopi Prasuda. Oh ya, Kang Nopik, lupa. Ada kok di anunya. BFC Kang Nopi. Aduh, terkenal ini di Balikpapan nih Kang Nopik ini. Enak, renyah. Baru matang soalnya. Potong berapa mas? Potongnya berapa per potong? Yang dada ke atas yang besar 11, kalau yang saya paha 8 ribuan. Oh, Mantep tuh. beda-beda ya? Iya. Mantep nih, gede ayam ini. Puas dah pokoknya. Iya. Udah bikin kecewa orang. Iya. Nggak jual paket ya mas? Paket ya. Kalau sama nasi berapa mas paket? Paketan untuk paketan ST atau es Milo sama nasi ayam 20.000, cukup 20.000 aja. Itu yang sudah paling besar itu. Kalau yang saya paha hanya 17.000 sudah dapat air minumnya semua Milo. Ya. Siap. Ayam. Mas terima pesanan nggak mas? Untuk pesanan, ya pastinya. Bahkan untuk tepung pun saya jual. Mana? Iya, saya jual juga. Berapa per kilo mas? 20.000 Oh, per kilo. nah, tepung bikin sendiri mas? Tepungnya bikin sendiri kah? Iya. Tepung bikin sendiri. Banyak bro. Kang Nobi ini orang Bandung. Pemadaman. Cakep. Tapi lama di Balikpapan ya? Iya, merantau Balikpapan. Waduh. Belajar usaha sih. Gimana rasanya? Wah mantap. Buahnya mantap. Udah ayamnya gede. Apa? Aromanya? Aroma juga harum. Ini crispy. Lihat bro. Ayamnya matang lagi.
Bu. Kalau mau dicoba untuk pesan, kalau untuk mencobain merasakan ayamnya, bisa pesan lewat via Gojek. Oh gitu ya? Iya, di situ namanya BFC Kang Nopi. Iya, kalau di Gojek itu hanya sampai 12 jam dia bukanya. Tapi kalau secara di tempat sini 24 jam. Ini BFC Kang Nopi 24 jam. Gojek atau Grab? GrabFood juga ada. Di GrabFood sama BFC Kang Nopi, di Gojek juga BFC Kang Nopi. Oh gitu ya? Iya. Harganya gimana mas kalau pesan Gojek gitu mas? Ya, semua orang juga sudah pasti tahu kalau lewat pesan via online kan apa? Agak beda ya? Oh iya. Harga pasti beda gitu. Maksudnya harganya terjangkau aja kan? Harga sangat terjangkau. Yang pasti nggak bakalan mengecewakan lah. Percayalah. Jadi ini misalnya buat acara apa aja nih mas? Untuk acara misalkan ada mau syukuran atau ulang tahun, nanti bisa kami antar pribadi atau dia ambil sendiri bisa. Yang pasti kalau pesanannya lumayan banyak, sudah pasti saya lebihkan. Maksudnya diskon? Misalkan pesan 50 kotak nih, pasti saya lebihkan 5 porsi. Oh gitu? Oh iya. Bonusnya ya? Oh pasti saya bonusin. Setiap orang yang pesan di sini saya pasti bonusin. Tuh, Gitu. mantap. Karena aku kalau di sini. Mantap. Selain ayam apa lagi mas? Oh iya. Selain ayam ada kue brownies Pasundan Bandung. Nah, itu brownies Pasundan Bandung dari mulai harga 15.000, 25 sampai 75.000. Browniesnya? Browniesnya, ya. Browniesnya pun sama. Itu kami mengerjakan memang sangat teliti ya kan supaya pelanggan juga tidak kecewa. Jadi bolehlah dipesan gitu loh. Kalau mau coba brownies Pasundan Bandung untuk acara bisa sama. Untuk acara apa? Ulang tahun, kue ulang tahun bisa kami buatkan. Gitu. Itu ada kalau brownies itu baru dipasang di GrabFood. Ya kalau di Gojek belum ada saya pasang kalau di Gojek. Ya. Ya. Tapi kalau orang mampir sesekali lewat sini mampir misalkan mau coba browniesnya boleh lah. Yang pasti mantap juga browniesnya. Karena tiap hari produksi untuk pengiriman ke supaya ke warung-warung juga. Nah, bedanya dengan brownies yang lain tuh gimana mas? Bedanya kalau punya saya pribadi karena memang pakai bahan-bahan yang ibaratnya alami lah, nggak pakai aneh-aneh. Jadi tahan seminggu. Oh gitu ya? Iya. Ini tahan seminggu dan betul lah pokoknya mantap dah. Kalau yang lain kan paling berapa hari itu 3 hari, 4 hari kita mulai jamur itu. Loh, kenapa gitu mas? Sampean bisa lebih tahan lama mas? Takutnya orang curiga pakai pengawet atau apa? Itu sebenarnya dari cara pemilihan bahan yang tepat gitu loh. Kan kalau aku pribadi sih pakai yang berkualitas karena intinya aku mengutamakan kualitas supaya pelanggan tidak kecewa lah, intinya di situ. Kalau kan ada orang tuh membuat tuh ala kadarnya lah. Yang penting jadi dapat uang selesai. Kalau aku tidak begitu. Oh gitu ya? Aku mengedepankan kualitas, termasuk kayak BFC ini. Seperti itu. Mantap. Nah ada lagi mas? Yang lain selain es nggak apa es? Kalau untuk saat ini es Belum ya? Iya. Es masih menuruti ini aja brownies sama kertas ini. Sambal gepreknya nih, sambal geprek ayam BFC ini beda dengan yang lain, sangat-sangat beda. Bedanya apa tuh? Kalau aku pakai sambal matang mas, itu pengolahan sambal itu tidak sebentar. Kurang lebih sekitar 1 jam saya masak sambal itu. Supaya mendapatkan kualitas bagus kan banyak tuh orang kalau buat sambal itu sehari 2 hari basi tuh. Iya. Kalau ini insya Allah bagus aja nih. Makanya bisa dikemas, bisa dijual ibaratnya tahan 4 hari bisa. Jadi orang kalau mau pesan sambal bisa juga nih? Bisa.
Yang pasti jos banget dah. Sambal korek ya. Iya. Boleh dicoba. Kalau udah percaya monggo silakan. Nah. Uang kembali. Nah. Punya Facebook nggak mas? Untuk saat ini aku udah nggak pakai Facebook. Oh, gini. Nggak pakai Facebook. Jadi kalau orang mau pesan, Via WA aja. kalau orang Balikpapan yang mau pesan kan, Iya bisa. Bisa via WA atau telepon. nanti di Kalau enggak, di deskripsi nih ya ada ya Siap. nomornya ya. siap siap. BFC. Oh, buat yang di Balikpapan, kalau mau pesan ayam peciken di BFC, Mang Nopik. Cakep. Mang Nopik ya? Kang, Akang Nopik. Iya. Ayamnya gede-gede, baru renyah, murah lagi. Nah, habisnya gue makan. Oh, soalnya enak. Dagingnya empuk, baunya harum, harga terjangkau. Jadi kalau beli berapa porsi gitu? Berapa porsi dapat bonus? 50. Oh, 50 porsi dapat bonus 5 kotak. Sip. Cakep. Mantap. Gak rugi tuh. Berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Iya. Biar sedikit yang penting lancar ya. Iya. Buat acara ulang tahun, kawinan, selamatan, dan sunatan, jangan lupa BFC. Mantap. Oke, dari aku Yudi Baskara cukup sekian. Semoga sedikit bermanfaat. Sukses buat antum. Tahu kayak